Sekarang kita mulai panduan cara untuk pembuatan website dengan menggunakan WordPress, di mana terlebih dahulu Anda login dulu ke dalam administrator website WordPress Anda. Bagi Anda yang belum tahu bagaimana cara login dan juga menginstal WordPress, kalau Anda belum tahu cara menginstalnya, Anda lihat di dalam deskripsi video ini. Saya sudah berikan tutorialnya. Tentu saja Anda juga membutuhkan domain dan hosting untuk bisa membuat website di dalam WordPress, atau Anda juga bisa menggunakan localhost. Untuk localhost, Anda lihat panduannya di dalam playlist localhost yang ada di dalam channel ini. Sekarang kita mulai pelajaran dengan merubah bahasa di dalam website WordPress Anda, di mana kita menggunakan interface dengan menggunakan bahasa Indonesia, di mana sekarang ini dia menggunakan bahasa Inggris karena ketika melakukan instalasi saya menggunakan bahasa Inggris, dan sekarang kita bisa merubahnya menjadi bahasa Indonesia. Caranya sangat gampang, masuk ke bagian setting, kemudian kita masuk ke bagian general. Dan di sini Anda bisa rubah nih ya, Anda bisa rubah data-data yang mau Anda rubah, misal data situs, nama situs ya, tagline dan sebagainya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian site language, kita rubah dia ke Indonesia. Dan ini kita masuk ke bahasa Indonesia, dan kemudian data formatnya ya, tanggal ya, date format, tanggal, format tanggalnya kita bisa rubah sesuai dengan kebutuhan, misalkan seperti ini. Dan kemudian time formatnya juga Anda bisa rubah, dan kemudian kita save. Nah, sekarang Anda bisa lihat dia sudah berubah ke dalam bahasa Indonesia. Dan selanjutnya kita kembali ke dashboard. Nah, kalau di dashboard ini Anda lihat dia banyak kolom-kolom informasi atau chart informasi, di mana kalau saya sih agak terganggu ya, karena banyak informasi tidak simple. Kita bisa hilangkan informasi-informasi yang tidak penting ini sebetulnya. Kita masuk ke bagian opsi layar, dan kemudian di sini kita buangin aja semua nih tanda centangnya sampai kosong. Dan kemudian Anda mendapatkan dashboard yang lebih simple, enak dilihat ya. Dan kemudian kita lanjut ke dalam pelajaran berikutnya. Kita lanjutkan penyetingannya, di mana sekarang kita akan melakukan penyetingan permaling, di mana kalau kita kunjungi situs, dan kita klik di bagian salah satu postingan, di sini permalingnya dia panjang ya, ada tanggalnya, ada bulan, ada tanggal, ada bulan, dan ada tahun, dan kemudian baru judul. Kita akan rubah ini agar nanti lebih simple dan juga lebih ramah terhadap search engine ya, untuk pencarian, dimana ini adalah salah satu trik untuk SEO. Perihal panduan SEO nanti saya akan bahas di dalam materi tersendiri. Sekarang kita masuk dulu ke bagian dashboard di sini, dan kemudian kita masuk ke bagian pengaturan, dan kemudian kita masuk ke bagian permaling. Dan permalingnya kita rubah dari tanggal dan nama, kita rubah ke nama tulisan seperti ini, dan kemudian kita simpan perubahan, tunggu proses penyimpanannya. Sekarang kita coba preview dulu, kita panggil salah satu posan, dan di sini Anda bisa lihat sebelumnya linknya seperti ini panjang ya, ada tanggal, ada bulan, dan ada tahun, baru masuk ke dalam judul, dan kemudian sekarang langsung ke dalam judul. Demikian cara untuk menyeting permaling. Sekarang kita lanjut ke dalam penyetingan berikutnya. Sekarang kita lanjut ke dalam penyetingan berikutnya, di mana kita akan mendisable Gutenberg, di mana Gutenberg ini adalah merupakan page builder bawaan WordPress. Jadi WordPress sebetulnya sudah ada page builder namanya Gutenberg, namun Gutenberg ini kemampuannya masih belum begitu bagus. Jadi kalau untuk digunakan buat kebutuhan yang serius, profesional, Gutenberg ini masih belum
bisa menunjang secara optimal. Oleh karenanya kita nanti akan menggunakan page builder WordPress yang khusus dibuat dan dipakai untuk kebutuhan para profesional. Dan agar prosesnya lancar, maka kita perlu mendisable Gutenberg. Caranya sangat gampang, kita masuk ke bagian plugin, kemudian kita masuk ke tambah baru, dan kemudian di kata kunci sini cari plugin, kita ketikkan aja disable Gutenberg. Dan kemudian di enter, dan Anda akan mendapatkan plugin seperti ini, disable Gutenberg dari Jetstar, dan kemudian kita install sekarang. Selanjutnya aktifkan, dan Gutenberg-nya sudah di disable. Anda tidak perlu melakukan penyetingan apapun, pluginnya tidak perlu disetting, langsung aktif. Begitu diaktifkan dia langsung berjalan. Sekarang kita lanjut ke dalam penyetingan berikutnya, dimana sekarang kita akan menyeting untuk mendisable komentar, dimana fitur komentar bawaan WordPress ini menjadi sarang spam, dimana menjadi target para spammer untuk melakukan postingan-postingan komentar ke dalam website, dan ini sangat mengganggu. Dan kalau misalkan spammernya banyak, akan sangat menghabiskan resources daripada hosting dan juga membebani dari hostingnya. Jadi nanti websitenya bisa loadingnya menjadi sangat lambat ya, kalau semisal terlalu banyak robot yang berkeliaran, karena para spammer ini menggunakan robot untuk melakukan penyepaman atau submit atau memposting komentar. Sekarang kita masuk ke dalam plugin, kemudian tambah baru dan tunggu proses. Kemudian di bagian plugin ini kita ketikkan disable komentar, komen. Oke, disable comment, dan kemudian tunggu proses pencariannya seperti ini. Oke, disable comment, M-nya 2 tadi, M-nya 1, saya salah. Dan kita akan mendapatkan banyak plugin untuk kebutuhan ini. Kita akan gunakan salah satu saja. Yang biasa saya gunakan adalah dari RB plugin di sini. Oke, klik aja install disable comment dari RB plugin, install, kemudian aktifkan. Dan kemudian selanjutnya kita lakukan penyetingan, kita masuk ke bagian pengaturan di sini, kemudian kita masuk ke bagian RB disable comment, dan kemudian kita gunakan disable all comment, kemudian simpan. Dan Anda tidak perlu lagi melakukan penyetingan lainnya, Anda hanya cukup mendisable semua komentar, dan kemudian pluginnya sudah mendisable komentar. Jadi sekarang komentar di dalam website WordPress Anda sudah disable atau ditiadakan. Sekarang kita masuk ke dalam penyetingan berikutnya, di mana kita akan melakukan penyetingan SSL, di mana seperti yang sudah saya jelaskan di dalam tutorial untuk instalasi WordPress dan juga tutorial di dalam hosting, Anda harus menggunakan SSL. SSL ini gratis, bisa Anda aktifkan di dalam hosting Anda. Kalau Anda belum mengaktifkannya, silakan Anda lihat panduan di dalam hosting untuk mengaktifkan SSL. Tinggal tergantung panel hosting apa yang Anda pergunakan. Misalkan Anda menggunakan cPanel, maka Anda lihat di panduan SSL cPanel. Kalau Anda pakai hosting Plusek, maka Anda lihat di dalam panduan SSL hosting Plusek. Kalau pakai direct admin, juga lihat di bagian direct admin. Sekarang saya lanjut ke dalam cara untuk penyetingan SSL di dalam website WordPress, di mana untuk SSL sudah aktif nih, Anda bisa lihat di sini ada tanda gemboknya, artinya SSL sudah aktif. Kita hanya akan membuat SSL ini permanen dan compatible dengan WordPress. Caranya sangat gampang, masuk ke bagian plugin, kemudian tambah baru,
dan tunggu proses dia terbuka. Di bagian cari plugin ini kita ketikkan aja SSL dan kemudian di enter. Dan di sini ada really simple SSL dari really simple plugin. Oke, kita langsung install saja. Dan kemudian aktifkan. Dan kemudian kita klik yuk aktifkan. Dan prosesnya sudah selesai. Biasanya kalau misalkan Anda belum berjalan di dalam protokol SSL, maka Anda akan dibawa masuk ke dalam SSL dan kemudian Anda juga harus melakukan penyetingan di bagian umum sini. Nah, di sini Anda harus rubah HTTPS-nya ya. Kalau dia belum ada S-nya, maka Anda tambahkan HTTPS. Oke, dan nama domain seperti itu, seperti yang ada di dalam contoh ini. Karena ini sudah berjalan dalam protokol SSL, maka tidak perlu dilakukan penyetingan apapun. Sekarang kita masuk ke bagian penyetingan terakhir, di mana kita akan menyeting user, di mana sebetulnya ini bukan penyetingan melainkan pengelolaan dari user. Anda masuk ke bagian pengguna di sini, kemudian klik semua pengguna, dan di sini Anda bisa lihat informasi data dari administrator atau pengguna atau user di dalam website WordPress Anda. Kalau semisal Anda mau ganti password atau ganti lainnya, maka Anda masuk ke bagian suntingnya. Kemudian di sini Anda bisa rubah-rubah nih, misalkan untuk layoutnya di sini Anda bisa ganti. Oke. Dan kemudian selanjutnya Anda bisa rubah di sini, Anda kasih nama depan. Anda bisa gunakan nama perusahaan Anda, dan kemudian di sini nama panggilannya juga Anda bisa rubah. Dan kemudian tampilkan publik misalkan seperti ini, dan kemudian kalau mau ganti email masuk di sini ya. Dan kemudian kalau mau ganti password, Anda masuk manajemen password di sini. Masukkan password barunya ya. Kemudian selanjutnya jika sudah semua, klik aja perbarui profile. Dan pastikan untuk password ini gunakan password yang kuat ya, jangan gunakan password yang lemah karena nanti gampang dihacker ya, atau dihack. Jadi Anda harus menggunakan password yang kuat. Perihal ini nanti kita akan bahas di dalam playlist tersendiri, yaitu playlist keamanan website WordPress. Sekarang selanjutnya, kalau semisal Anda mau menambah administrator atau menambah pengguna, misalkan untuk author atau untuk lain sebagainya, Anda bisa masuk ke bagian semua pengguna di sini, dan kemudian Anda tambahkan baru di sini, tambah baru. Nah, di sini kemudian Anda isi data user atau administrator yang mau Anda masukkan. Yang terpenting adalah ini nama pengguna, ini user, dan kemudian email, dan kemudian selanjutnya nama belakang, nama depan, dan kemudian situs web. Tentu saja masukin nama situs domain perusahaan Anda atau domain yang ada sekarang yang aktif, dan kemudian selanjutnya pilih bahasa, dan kemudian masukkan kata sandi ya atau password, dan kemudian selanjutnya kirimkan ke email nanti. Dan peranan atau role di sini Anda bisa rubah jadi kontributor, penulis, editor, atau administrator. Sesuaikan dengan kebutuhan Anda, jadi levelnya beda-beda nih levelnya. Kalau level administrator bisa akses semua, kalau level editor dia bisa ngedit tulisan, dan kemudian kalau level penulis dia bisa submit tulisan, dan seterusnya. Silakan Anda pilih sesuai dengan kebutuhan Anda, dan kemudian jika sudah, klik tambahkan baru.